Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel DT Kreatif. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk para pengguna temperatur kontrol autonik tipe TZN4L. Jadi di sini ada dua parameter setting. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu bagian menu yang ada di sini. Ini tuh parameter value, artinya merah ini adalah temperatur aktual yang ada di dalam oven. Set value, temperatur yang kita set, yang kita inginkan. Jadi untuk merubah set value, kita cukup tekan tombol panah ini. Kalau kita mau set angkanya 200, kita naikkan ya. Jadi dia ini kita set 200 Fahrenheit. Kalau kita mau merubah parameternya, set value nya kita turunkan saja. Itu untuk merubah set value. Nah, kemudian ini ada tombol MD, tombol auto tuning, dan ini adjustment controlnya. Setelah kita melakukan pemasangan instalasi thermocouple, solid real estate, kita harus melakukan setting parameter di grup 2 dahulu. Jadi caranya adalah kita tahan tombol MD dan tombol up ini bersamaan selama 5 detik. Nah, di situ akan muncul sebuah parameter setting, di mana itu LNT adalah setting range yang akan kita inginkan berdasarkan jenis thermocouple yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya KCAH, itu artinya thermocouple yang kita gunakan adalah tipe thermocouple KCA. Kalau kita rubah, kita geser ke samping, kita turunkan, kita naikkan. KCAL itu adalah thermocouple tipe K dengan temperatur range minus 100 dan sampai dengan 999,9. Lihat di sini untuk tabel settingnya. Jadi ada pilihan thermocouple J, K, R, E, T, S, N, W. Karena saya menggunakan thermocouple tipe K, jadi saya kembalikan ke rubah KCAH. Kita set. Setelah kita melakukan setting di setting range, kemudian kita berubah ke event. Event ini adalah setting alarm. Jadi ada dua. Jadi kita biasanya bisa kita abaikan. Jadi ada EU1, EU2. Kemudian ada alarm option. Ini kita abaikan aja, kita setting standar. Kemudian ada auto tuning. Jadi untuk tipe ini auto tuningnya ada dua, auto tuning 1 dan auto tuning 2. Auto tuning itu mempengaruhi dengan karakteristik temperatur setting yang kita mau. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di grafik di sini.
Perbedaan auto tuning 1 dan auto tuning 2. Auto tuning 1, jadi saat mengejar temperatur set point, kecenderungan dia lebih cepat tapi akan overshoot, jadi dia akan melebihi set value dan akan ada kecenderungan lama untuk turun. Sementara untuk auto tuning 2 untuk mengejar set value itu naiknya agak lambat tapi hasilnya lebih mendekati set value-nya. Kemudian kita berlanjut ke PID. PID itu autotonic ini mempunyai dua jenis dual PID control. Jadi high speed responsible mode dan low speed responsible mode. Jadi kita bisa lihat di grafik di samping, terangan di samping. Nah, karena ini kebutuhan saya untuk menggunakan low speed response, jadi saya settingnya menjadi PIDS. Bisa dirubah menjadi PIDF atau PID fast, tapi saya lebih prefer memakai PIDS. Jadi semua tergantung kebutuhan, mau menggunakan PIDS atau PIDF. Dan kita berubah ke heat and cool. Jadi kalau peruntukannya untuk temperatur kontrol ini kita gunakan untuk apa? Untuk heating up atau untuk cooling. Jadi kalau kita menggunakan untuk heating up, kita setting menjadi heat. Jadi kalau kita gunakan untuk cooling, kita rubah menjadi cool. Nah, untuk unit ini adalah unit degree yang akan kita gunakan. Di sini ada dua opsi. Kita bisa gunakan F itu Fahrenheit, C itu Celsius. Karena saya menggunakannya untuk Fahrenheit, settingnya menjadi Fahrenheit. Kemudian kita rubah menjadi HS. HSC itu high limit. High limit value ini berdasarkan thermocouple yang kita gunakan dan setting dari input type-nya. Karena kita menggunakan KCAH, itu HSC-nya itu 1300. Untuk low SC-nya itu adalah minus 100. Bisa dilihat di tabel di sini. RAM-nya kita off-kan karena kebetulan ini penggunaannya lebih statis, jadi tidak dinamis setting, jadi RAM-nya kita abaikan. Lock-nya kita matikan. Kalau sudah, nah, setelah parameter grup 2 udah kita setting, kita bisa melakukan parameter grup yang pertama dengan cara kita tekan MD selama 3 detik. Set value yang ada di display 32 ini adalah pertama kali saat kita nyalakan. Ini adalah alarmnya. Ini alarm output hysteresis. Kita buat 2 untuk defaultnya. P ini proportional band, berdasarkan tabelnya kita buat standarnya 3. Untuk integral time-nya kita buat 0 sesuai dengan standar settingnya. Untuk derivative time-nya kita buat 0. Untuk control period itu kita buat 20. Yang dimaksud dengan control period ini adalah seberapa cepat solid relay state itu respon terhadap setting yang kita gunakan. Kalau 20 detik berarti ini adalah 20 detik maksimal solid relay akan respon terhadap perubahan setting yang kita gunakan. Kemudian kita berubah ke LNB.
Apa itu LN? LN itu adalah jika kita menemukan perbedaan temperatur pada kalibrator dan display. Nah, kebetulan untuk kalibrator pembanding saya menggunakan Flux 289. Kita kembali. Di display menunjukkan temperatur oven 125, tapi di kalibrator Flux menunjukkan 119. Ini nilainya bisa kita samakan dengan masuk ke opsi LN tadi. Di 125 dan 119 selisihnya ada 6, jadi kita turunkan menjadi minus. Kita turunkan menjadi minus 6. Setelah oke, kita okekan minus 6, kita kembalikan. Ya, sekarang temperaturnya sama. Yang terakhir adalah lakukan proses auto tuning pada temperatur kontrol. Apa itu auto tuning? Auto tuning adalah pendeteksian secara independen oleh temperatur kontrol sendiri terhadap karakteristik dari parameter input yang sudah kita lakukan, seperti thermocouple, heater, dan karakteristik itu akan di-input bersamaan untuk menentukan karakteristiknya. Nah, ciri-ciri auto tuning sudah dimulai itu adalah lampu tombol AT-nya itu berkedip menyala. Persiapan untuk melakukan auto tuning adalah buat set value pada temperatur tertentu, misalkan 200. Kemudian mulailah dari room temperatur. Bisa dimulai dari temperatur 90 Fahrenheit, 88 Fahrenheit. Kemudian tekan tombol AT ini selama 3 detik sampai lampu AT ini berkedip menyala. Kalau sudah berkedip menyala, artinya proses auto tuning dimulai. Manakala lampu AT ini padam tidak berkedip, artinya proses auto tuning sudah selesai. Demikian panduan setting dari saya. Untuk lebih detail bisa lihat di manual book dan setting parameter yang ada di unit pembelian Autonic TZN 4L. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.